semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, manajemen sekolah. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Dinda Sari Rustepu, yang kedua ada Felicia R. Purba, yang ketiga ada Sri Ulina Purba, yang keempat ada Murna Sari Bersemiring, lalu yang kelima ada Emia Salsalina Berusul Bakti. Di sini kami akan menampilkan video mengenai analisis SWOT untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah manajemen sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Widya Arwita SPD MPD, di mana analisis SWOT ini kami lakukan di SMP Negeri 13 Medan pada tanggal 21 Februari 2023. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang kami lakukan di SMP Negeri 13 Medan, di mana dalam video ini Emia Salsalina Berusul Bakti akan menjelaskan strength atau kekuatan yang ada di SMP Negeri 13 Medan, lalu Dinda Sari Rustepu yang akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan yang ada di SMP Negeri 13 Medan, lalu Sri Ulina Purba yang akan menjelaskan opportunity atau peluang yang ada di SMP Negeri 13 Medan, lalu Felicia R. Purba yang akan menjelaskan threat atau ancaman dari SMP Negeri 13 Medan. Mari simak video ini baik-baik teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai strengths atau kekuatan yang ada pada SMP Negeri 13 Medan. Yang pertama itu ada prasarana dan beberapa sarana sebagai penunjang pembelajaran yang cukup memadai. Di mana prasarana yang ada di SMP Negeri 13 Medan ini diantaranya ada kantor kepala sekolah, kantor guru, ruang BK, laboratorium komputer, ruang olahraga, ruang PKS, toilet, ruang piket, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, musola, halaman sekolah, kantin, UKS, aula atau ruang keagamaan, serta sarana yang ada yaitu infokus dan komputer. Yang kedua, keamanan sekolah terjamin, di mana pada saat masuk ke dalam sekolah ini ada penjaga sekolah sehingga keamanannya terjamin. Yang ketiga, ada kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka Berubah. Kurikulum Merdeka Berubah ini adalah kurikulum yang menekankan kepada pembelajaran yang lebih fleksibel, sehingga guru memiliki keleluasan yang mengajar sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada guru berpenampilan menarik dalam pembelajaran di kelas. Guru berpenampilan menarik ini yang akan memotivasi siswa pada saat pembelajaran kelas, sehingga pembelajaran akan menjadi efektif. Yang kelima, ada sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan apel pagi dan kegiatan keagamaan serta kegiatan ekstrakurikuler. Di mana apel pagi ini yaitu upacara, kegiatan keagamaan ini yaitu renungan di pagi hari oleh agama Kristen dan agama Islam. Yang agama Islam ini dia di lapangan, yang ke agama Kristen ini dia di aula. Dan ada kegiatan pramuka. Selanjutnya ada lapangan sekolah yang cukup luas. Yang ketujuh, ada sekolah memiliki banyak prestasi, di mana prestasi ini didapat dari bidang ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan paskibraka. Selanjutnya ada jumlah siswa yang cukup banyak, di mana jumlah siswa SMP Negeri 13 Medan ini ada 590 siswa, di antaranya 309 perempuan dan 281 laki-laki. Yang kesembilan, banyak poster yang ditempelkan di dinding sekolah sehingga mampu memotivasi peserta didik. Contohnya itu, raih prestasimu, sukses menantimu. Yang ke-10, sekolah membuat proyek tiap minggu, di mana di sekolah itu dianjurkan dari setiap kelas membuat proyek. Contohnya itu seperti membuat alat peraga. Yang ke-11, masuk perpustakaan dibuat secara terjadwal, di mana kelas 7 itu hari Senin dan hari Kamis, kelas 8 itu hari Selasa dan hari Jumat, kelas 9 hari Rabu dan hari Sabtu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai weakness atau kelemahan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di SMP Negeri 13 Medan, kami menemukan beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, posisi sekolah kurang strategis. Hal ini kami temukan ketika beberapa kali kami berkunjung ke sekolah tersebut, tidak sekalipun kami berjumpa dengan angkutan umum seperti angkot misalnya.
berlalu lalang di sekitar sekolah tersebut. Dan ketika kami tanyakan kepada salah seorang staf TU, beliau mengatakan hal inilah yang menjadi salah satu alasan diperbolehkannya siswa untuk membawa handphone ke sekolah, di mana akan digunakan untuk memesan ojek online untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Yang kedua, siswa tidak antusias dalam belajar. Berdasarkan pengamatan kami dalam kegiatan belajar mengajar dengan seorang guru IPA di salah satu kelas 7, kami menemukan banyak siswa yang tidak antusias dalam belajar, di mana ketika gurunya menjelaskan di depan, mereka asik bercerita dengan teman sebangkunya, dan bahkan ada beberapa siswa yang berjalan ke sana kemari. Yang ketiga, guru IPA yang diamati kurang disiplin dalam memaksimalkan waktu. Hal ini terlihat ketika bel tanda istirahat telah berakhir berbunyi, guru IPA tersebut masih asik bercerita di kantin. Padahal, guru IPA tersebut memiliki kelas selanjutnya. Yang keempat, guru IPA belum maksimal dalam penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan yang kami temukan di lapangan, guru IPA belum menggunakan media pembelajaran selain buku cetak. Padahal di kelas tersebut sudah terdapat infokus yang mana dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih asik. Yang kelima, lingkungan sekolah sempit dan kurang nyaman, di mana terlihat di beberapa sudut sekolah terdapat tempat-tempat yang sedikit jorok sehingga tidak nyaman untuk dipandang mata. Yang keenam, beberapa sarana kurang memadai. Adapun sarana yang kurang memadai yang kami temukan, di antaranya di beberapa kelas tidak terdapat kipas angin sehingga membuat siswa kurang nyaman dalam belajar. Tidak ditemukan pel, sapu, dan tong sampah di beberapa kelas. Juga terdapat beberapa kursi rusak yang tergeletak di belakang kelas. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai opportunity atau peluang dari SMP Negeri 13 Medan. Adapun peluang-peluangnya tersebut adalah harapan orang tua tinggi terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Maksud poin ini adalah orang tua memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan anak-anak mereka karena pendidikan adalah salah satu sumber penentu masa depan untuk anak mereka tersebut. Lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, contohnya e-learning, memungkinkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Maksudnya adalah sekolah dapat memanfaatkan secara optimal perkembangan teknologi, komunikasi dan e-learning selama proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning. Yang dimana e-learning dapat memudahkan guru dan siswanya ini selama proses pembelajaran karena e-learning ini berupa website yang dapat diakses di mana saja. Misalnya, murid tersebut mendapatkan pekerjaan rutin dari gurunya atau PR dan pengumpulannya dilakukan melalui website e-learning itu karena bisa diakses kapan saja, bisa pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Lalu yang ketiga adalah sekolah mempunyai relasi yang lumayan banyak. Maksudnya di sini adalah hubungan yang terjadi dalam lingkup lembaga pendidikan baik secara personal maupun formal kelembagaan, seperti misalnya sekolah memiliki relasi dengan masyarakat. Dari sini, masyarakat dapat membantu sekolah dalam mengawasi siswanya agar terhimbau dari kejadian tawuran, membolos. Lalu ada pula relasi dengan pihak polisi, yang dimana relasi dengan pihak polisi ini bertujuan untuk polisi memberikan himbauan kepada siswa di sekolah tersebut untuk terhindar dari yang namanya pergaulan bebas, narkoba, dan juga adanya relasi dengan sekolah lain, contohnya seperti sekolah SMP Negeri 13 bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri lain atau sekolah-sekolah swasta lain, dan juga bisa juga bekerja sama dengan sekolah menengah atas atau SMA agar dapat membantu peserta didik atau siswa yang akan melanjutkan SMA nanti dapat diterima di SMA unggulan yang mereka inginkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang threats, yaitu ancaman. Yang pertama, guru tidak mampu menguasai kelas sehingga keadaan kelas tidak kondusif. Di mana ketika kami melakukan observasi ke SMP Negeri 13 Medan, lebih tepatnya ke kelas 72, yang kami temukan adalah ketika proses belajar mengajar berlangsung,
Guru hanya duduk di depan dan mengajar dengan menggunakan metode ceramah dan hanya berpatokan pada buku pelajaran saja. Hal ini menyebabkan peserta didik menjadi terlihat bosan, sehingga peserta didik mencari kesibukannya masing-masing dengan bercerita dengan teman sebangku, bahkan ada yang berjalan ke sana ke sini. Yang kedua, dampak negatif dari penggunaan teknologi mengakibatkan minat baca siswa berkurang, di mana SMP Negeri 13 Medan memperbolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah. Hal ini mengakibatkan ketika ada suatu tugas yang seharusnya dapat mencari jawabannya dari buku pelajaran atau pergi ke perpustakaan, malah tinggal searching di Google. Dan ketika HP sudah di tangan, maka bisa saja peserta didik ini akan membuka hal-hal yang tidak terlalu penting seperti membuka sosial media ketika pelajaran berlangsung. Yang ketiga, susah mencari angkutan umum. Dari yang kami lihat, lokasi SMP Negeri 13 Medan kurang strategis, di mana lokasi SMP ini masuk gang dan jauh dari jalan raya besar, yang menyebabkan tidak ada angkutan umum yang lewat dari depan SMP tersebut. Hal inilah yang menyebabkan SMP Negeri 13 Medan memperbolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah, agar ketika pulang sekolah, siswa dapat menghubungi orang tuanya untuk dijemput atau memesan Grab atau Gojek dari aplikasi yang ada di HP. Sebenarnya, sekolah telah membuat kebijakan untuk mengumpulkan HP ketika proses belajar mengajar berlangsung. Namun, kebijakan tersebut tidak terlalu ditekankan. Dan kesadaran siswa untuk mengumpulkan HP secara mandiri juga masih rendah. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai analisis SWOT di SMP Negeri 13 Medan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana di SMP Negeri 13 Medan memadai, keamanan sekolah yang cukup terjamin, kurikulum yang digunakan merdeka berubah, alat penunjang kegiatan belajar mengajar memadai, contohnya adalah Infokus. Sekolah mempunyai banyak prestasi, jumlah peserta didik yang relatif banyak, diadakannya kegiatan keagamaan setiap hari Jumat, dan ditempelkan poster-poster yang memotivasi peserta didik menjadi faktor internal yang dapat digunakan meraih peluang eksternal, yaitu mendapat dukungan dari orang tua serta relasi yang banyak. Posisi sekolah yang kurang strategis, peserta didik tidak antusias dalam belajar, guru IPA yang diamati kurang disiplin dalam memaksimalkan waktu, contohnya tidak tepat waktu pada saat masuk kelas, guru belum memaksimalkan dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi seperti Infokus, lingkungan sekolah yang tidak bersih dan tidak asri, keadaan sekolah yang sempit, dan fasilitas sekolah seperti foto presiden, sapu, kursi, meja, tempat sampah, dan kipas angin tidak disediakan dengan layak menjadi kelemahan. Dan ancaman, yaitu guru tidak mampu menguasai kelas sehingga tidak terjadi interaksi dua arah yang membuat siswa tidak memperhatikan sehingga mudah bosan.